Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada hari ini tanggal 27 Agustus 2021 hari Jumat, kita belajar di tema 1 subtema 3 ya, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 ya. Jadi nanti lembar kerja yang pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 dikumpul ya seperti biasa. Cuman dikasih tanda atau dikasih keterangan kalau ini pembelajaran 1, yang lembar satunya pembelajaran 2. Oke, di subtema 3 kita akan belajar selamatkan hewan dan tumbuhan ya. Kita akan belajar hewan dan tumbuhan. Oke, kita masuk. Di sini ada hewan-hewan yang terdapat di kebun binatang, yaitu menjadi salah satu tempat untuk melindungi dan melestarikan hewan agar tidak punah ya. Nah, ini ada di salah satu di kebun binatang ya. Ya, kita lanjut di pembelajaran 1. Di sini ada materi IPA ya. Pelestarian hewan. Nah, hewan dan tumbuhan memberi banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Namun saat ini keberadaan hewan dan tumbuhan di bumi makin berkurang, baik dari segi jenis maupun jumlahnya. Manusia dianggap sebagai faktor utama penyebab kekurangan populasi hewan dan tumbuhan. Aktivitas manusia seperti penebangan dan pembakaran hutan akan mengakibatkan rusaknya ekosistem ya. Ekosistem hutan yang rusak berdampak pada berkurangnya habitat hewan dan tumbuhan. Selain itu, banyak hewan yang diburu oleh manusia untuk kesenangan ataupun kegiatan ekonomi. Nah, hal ini mengakibatkan beberapa jenis hewan terancam punah ya. Apabila kita melakukan pemburuan hewan secara liar atau terus-menerus, berarti hewannya yang diburu lama-kelamaan akan punah. Nah, apalagi kalau penebangan hutan secara sembarangan ya, istilahnya ada hutan lindung, ada hutan yang boleh ditebang, ada pohon yang belum boleh ditebang. Jadi harusnya tebang pilih, tapi apabila kita merusak hutan, maka ekosistem di dalam hutan dan habitat hewan lainnya lama-kelamaan akan punah ya. Nah, contoh karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan dan terjadinya bencana alam, berikut ini beberapa jenis hewan yang terancam punah. Nah, yang pertama yaitu orang utan ya. Orang utan hidup di hutan Sumatera dan Kalimantan. Pemburuan, perdagangan ilegal, dan kerusakan hutan mengakibatkan jumlah hewan ini makin berkurang. Nah, kerusakan hutan itu juga bisa dilakukan terjadi karena adanya pembukaan lahan-lahan yang dialihfungsikan ya, bisa juga ya. Kemudian yang kedua, harimau Sumatera. Habitat asli harimau Sumatera sudah mengalami kerusakan karena pembukaan hutan untuk perkebunan dan pemukiman ya. Jumlah harimau Sumatera juga makin berkurang karena pemburuan liar untuk mendapatkan kulitnya. Nah, kulit harimau Sumatera digunakan sebagai bahan untuk membuat jaket, tas, atau hiasan dinding ya. Itu. Kemudian yang ketiga, komodo. Nah, komodo hanya dapat ditemukan di Pulau Komodo dan beberapa pulau kecil di sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur ya, di NTT ya. Nah, yang keempat, badak bercula satu. Badak bercula satu merupakan hewan khas yang ada di ujung kulon Provinsi Banten. Hewan ini sering diburu untuk diambil culanya dan dijual secara ilegal. Yang kelima, anoa. Anoa merupakan mamalia terbesar dan endemik yang hidup di daratan Pulau Sulawesi dan Pulau Buton. Anoa termasuk fauna peralihan. Populasi anoa makin kurang karena rusaknya hutan dan bertambahnya pemukiman. Yang keenam, burung cendrawasih. Nah, ini burung cendrawasih yang ada di sekitar kita ya, di Pulau Papua. Burung cendrawasih merupakan burung khas Papua. Populasi burung yang berbulu sangat indah ini makin berkurang karena diburu dan penebangan hutan ya, ada pengerusakan hutan juga. Yang ketujuh, burung jalak Bali.
Nah, jalak Bali memiliki bulu indah dan suara merdu sehingga sering diburu untuk dijadikan hewan piaraan. Habitat tempat burung ini berlindung dan berkembang biak mulai berkurang akibat penebangan hutan. Sesuai dengan namanya, burung ini banyak terdapat di Pulau Bali. Agar tidak punah hewan-hewan tersebut, harus dijaga kelestariannya. Langkah-langkah yang telah dapat dilakukan untuk melestarikan hewan langka. Yang pertama, perlindungan terhadap habitat hewan. Nah, di sini perlindungan terhadap habitat hewan itu yang pertama yaitu cagar alam, ya. Apa itu sih cagar alam? Nah, cagar alam adalah daerah pelestarian tempat hewan dan tumbuhan yang ada di dalamnya dilindungi oleh undang-undang dan bahaya kepunahan ya. Jadi dilindungi oleh undang-undang, jadi tidak boleh diambil sembarangan. Yang kedua atau yang B, Suaka Marga Satwa. Apa itu Suaka Marga Satwa? Adalah daerah pelestarian hewan liar yang ada di dalamnya beserta tempat hidupnya. Kemudian yang C, Taman Nasional. Nah, Taman Nasional merupakan daerah pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan dan pendidikan, ya, serta rekreasi dan pariwisata. Nah, kalau Taman Nasional kita di Merauke ada ya Taman Nasional Wasur, ya, itu ada untuk tempat rekreasi, ada tempat untuk melestarikan hewan atau tanaman, ya, ada tanaman anggrek dan lain sebagainya, jenis-jenis anggrek, ya. Kemudian yang D, Taman Hutan Raya atau Tahura adalah suatu daerah pelestarian alam terutama untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa alami atau satwa buatan. Yang E, Taman Wisata Alam, merupakan hutan wisata yang memiliki keindahan alam baik tumbuhan, hewan dan alam itu sendiri yang mempunyai corak khas dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan. Yang kedua, pengembangbiakan hewan yang dilindungi. Nah, salah satu upaya menyelamatkan dan melestarikan hewan dilakukan dengan mengembangbiakan secara buatan. Manusia membuat tempat khusus untuk pengembangbiakan hewan. Misalnya penangkapan hewan, contoh penangkaran buaya, ya. Terus ada penangkaran burung cicak rawa di Solo dan penangkaran orang utan, ya. Membuat penangkaran atau perkembangbiakan hewan yang dilindungi atau buatan, ya. Yang ketiga, pembuatan peraturan mengenai undang-undang. Nah, ini harus dibuat supaya tidak dilakukan pemburuan secara liar. Kemudian yang keempat, penggunaan bahan alternatif. Bahan sintetis atau tiruan dapat digunakan untuk mengganti pemanfaatan bagian-bagian tubuh hewan, ya. Cara ini ditempuh untuk menggalakkan pelestarian hewan. Nah, jadi kalau yang biasanya pakai macam tadi kulit harimau Sumatera yang dijadikan hiasan, nah dialihkan ke bahan-bahan yang lain, ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya yang B yaitu penyusunan simpulan, ya, bahasa Indonesia, ya. Kesimpulan anak-anak sudah tahu, ya. Pak Guru tidak usah ulang-ulang karena bagaimana cara membuat kesimpulan, ya, itu anak-anak sudah tahu. Dari gagasan pokok dikembangkan menurut bahasanya anak-anak sendiri, ya. Tuh. Kemudian yang C, nah, kondisi politik negara ASEAN. Nah, Indonesia, negara ASEAN itu ada berapa? Ada 10, ya, dihafalin. Negara ASEAN itu ada Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam dan Kamboja, ya. Itu. Nah, penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama dan budaya. Dalam berinteraksi antar suku, penduduk Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, ya. Selain bahasa nasional, tiap-tiap suku Indonesia memiliki bahasa daerah. Itu merupakan kekayaan budaya yang ada di Indonesia.
Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, masyarakat Indonesia memiliki semboyan persatuan yaitu Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Sistem pemerintahan negara Indonesia berupa republik dengan kepala negara seorang presiden. Kemudian yang kedua Laos. Sekitar tahun 1800-an sebagian besar wilayah Laos dikuasai oleh kerajaan Siam ya. Pada 1893 Prancis mengambil alih kekuasaan dan memerintah wilayah Laos berdasarkan perjanjian Geneva pada 1954. Laos ditetapkan sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Akan tetapi hingga saat ini masyarakat Laos masih menghadapi perang saudara antara pasukan pemerintah dengan gerilyawan komunis Pathet Lao ya. Bentuk negara Laos merupakan republik sosialisasi. Sistem pemerintahan Laos berupa parlementer dengan kepala negara yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri. Yang ketiga Malaysia. Pada saat terjadi Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka, akan tetapi akibat kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, maka kembali ke tangan Inggris pada tahun 1945. 3 tahun kemudian Inggris membentuk Federasi Malaya. Pada 1957 Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaan dari Inggris. Selain itu Inggris menyerahkan Penang dan Malaka ya. Bentuk pemerintahan Malaysia saat ini berupa kerajaan yang dipimpin oleh kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negara Malaysia dipegang oleh sultan dan kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri. Yang keempat Myanmar. Pada awalnya Myanmar merupakan negara yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana menteri pertama Myanmar dijabat oleh UNU. Akan tetapi pada tahun 1958 pihak militer di bawah pimpinan UNE Win berhasil menjatuhkan pemerintahan UNU. Sejak saat itu Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Yang kelima Filipina. Pada tahun 1935 Persemakmuran Filipina terbentuk atas persetujuan Amerika Serikat setelah pengesahan Akta Kemerdekaan Filipina pada 1934. Akan tetapi cita-cita kemerdekaan secara penuh rakyat Filipina kembali tertunda akibat invasi dan pendudukan Jepang pada Perang Dunia Kedua, hingga akhirnya Amerika Serikat merebut kembali Filipina pada tahun 1945. Menurut ketentuan Akta Kemerdekaan Filipina, Amerika Serikat secara resmi mengakui kemerdekaan Republik Filipina pada 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Kepala negara dan kepala pemerintahan dipimpin oleh presiden. Kemudian yang keenam Singapura merupakan negara terkecil di Asia Tenggara. Keberhasilan Singapura menjadi negara maju tidak dapat dilepaskan dari peran pendiri sekaligus Perdana Menteri pertama Singapura yaitu Lee Kuan Yew. Ia mampu memberlakukan sebagai kebijakan yang mendorong kemajuan di Singapura. Selain itu, mampu membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju ya. Sistem pemerintahan Singapura berupa pemerintah parlementer dengan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dan kepala negara dipimpin oleh presiden. Yang ketujuh Thailand. Pada masa lalu Thailand dikenal dengan Siam ya. Dalam bahasa asli Thailand disebut Muang Thai yang berarti tanah kebebasan atau negeri orang merdeka. Thailand merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Sejak 1932 negara Thailand menganut sistem pemerintahan monarki konstitusi. Negara Thailand dipimpin oleh seorang raja yang kemudian memilih perdana menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Yang kedelapan Vietnam. Vietnam merupakan negara bekas jajahan Prancis.
Setelah merdeka dari penjajahan Prancis, Vietnam terpecah menjadi dua, yaitu Vietnam Utara dengan ibu kota Hanoi dan Vietnam Selatan dengan ibu kota Ho Chi Minh. Akan tetapi saat ini Vietnam telah menjadi satu negara, yaitu Republik Sosialisasi Vietnam. Nah, jabatan presiden di Vietnam merupakan kepala negara sekaligus menjadi pemimpin militer. Sementara itu, untuk menjalankan pemerintahan dipilih seorang Perdana Menteri. Yang kesembilan, Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam merupakan sebuah negara di Asia Tenggara yang berbentuk kerajaan dengan corak pemerintahan monarki absolut. Nah, Sultan Brunei menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Dalam menjalankan tugasnya, Sultan Brunei dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa menteri, ya. Yang ke-10 yaitu Kamboja, merupakan sebuah negara kerajaan yang berbentuk monarki konstitusional di Asia Tenggara. Negara ini merupakan penerus Kekaisaran Khmer, ya, yang pernah menguasai seluruh semenanjung Indochina pada abad ke-11 hingga abad ke-14. Setelah penjajahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, Kamboja meraih kemerdekaannya dari Prancis pada 9 November 1953. Sistem pemerintahan Kamboja merupakan parlementer. Kepala negara Kamboja berupa presiden dan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dibantu oleh Dewan Menteri. Nah, itu tadi dari pembelajaran 1. Silakan nanti anak-anak kerjakan dari bagian A, B, dan C, ya. Dikumpul, ingat ditulis pembelajaran 1. Kita lanjut ke pembelajaran 2. Nah, di sini makna lambang dari sila Pancasila, ya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang harus dijunjung tinggi nilai-nilainya sebagai warga negara Indonesia. Nah, kamu wajib memahami Pancasila mulai dari pengertian, makna, sampai lambangnya, ya. Yang pertama yaitu sila pertama yaitu bintang. Nah, lambang bintang yang bersudut 5 pada sila pertama Pancasila terletak di bagian tengah perisai, ya. Memiliki arti sebagai sebuah cahaya, yaitu cahaya rohani yang dipancarkan oleh Tuhan kepada umat manusia, ya. Nah, tuh. Jadi bunyi silanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ya. Yang kedua yaitu rantai. Nah, lambang tali rantai pada sila kedua memiliki mata rantai yang berbentuk bulatan dan persegi serta saling berkaitan. Nah, tali rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan setiap manusia yang saling membutuhkan. Nah, lembaga tali rantai terletak di bagian kiri bawah perisai, ya. Nah, yang ketiga yaitu pohon beringin. Lambang pohon beringin pada sila ketiga memiliki makna bahwa Pancasila merupakan tempat berteduh atau berlindung bagi seluruh rakyat Indonesia agar merasa aman dan nyaman. Nah, lambang pohon beringin terletak di bagian kiri atas perisai. Kemudian yang keempat yaitu kepala banteng. Nah, lambang kepala banteng pada sila keempat Pancasila memiliki makna bahwa rakyat Indonesia merupakan makhluk sosial yang suka berkumpul dan bermusyawarah, ya, untuk mengambil suatu keputusan. Lambang pada keputusan, ya. Lambang kepala banteng terletak di bagian kanan atas perisai. Kemudian yang kelima, lambang kapas dan padi. Pada sila kelima melambangkan kebutuhan dasar manusia untuk hidup, yaitu kebutuhan sandang dan pangan. Nah, lambang kapas dan padi terletak di bagian kanan bawah perisai, ya. Oke. Ya, silakan anak-anak nanti menjawab, ya. Di sini ada SPDP membuat patung monumen. Nah, siapkan membuat patung monumen, ya. Nah,
Di sini di SBDP nanti kita lewati yang ini membuat patung belum ya, belum ada tugas untuk membuat patung ya. Nanti Pak Guru kasih tugas di lain kesempatan, nanti itu kayaknya di akhir subtema akhir tema ya, itu baru Pak Guru nanti kasih tugas untuk membuat patungnya. Oke anak-anak silakan kerjakan nanti yang pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 ya. Pak Guru akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.